efek ditipu dari beli channel dari penjual channel palsu, akhirnya bongkar motornya sendiri. Ya semoga jadi bagus ya. Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim, kali ini akan membahas bagaimana pengaruhnya orang yang sudah ditipu dan imbasnya bagi penipu ya. Ini proyek nilainya 5 juta US. Ini proyek. Pertama, si Dato ini ragu. Ini bukan bicara masalah Indonesia Malaysianya, tapi kita bicara antara kasus yang terjadi. Maka pada saat itu si Muslim yang dari Indonesia ini datang, sudah seminggu nunggu belum di ACC proposalnya. Orang ini kaya nih, turunan raja yang satunya. Lalu didatangilah rumah si Malaysia oleh si Indonesia ini membawa Al-Quran. Sama-sama Muslim. Lalu Al-Quran diangkat di depan si Malaysia, dikatakan, apakah anda percaya ini? Kata si Muslim dari Malaysia itu, iya tentu saja saya percaya. Kata si Muslim dari Indonesia, saya bersumpah atas nama ini kalau proyek ini benar. Ini nggak ada manipulasi, ini benar semua. Dan saya akan jujur. Besok cair dananya. Sumpah atas nama Al-Quran, cair 5 juta dolar. Sebulan pertama masih bisa dikontak, sebulan kedua sudah hilang nomor teleponnya. Ternyata sudah alamatnya berbeda dan dibiarin. Subhanallah, dalam setahun saja. Tahun depan didengar kata paman saya, orang itu masuk di rumah sakit di Singapura, cuci darah, yang dia keluarkan biaya pengobatannya lebih besar daripada yang dia curi. Fakta nggak bisa. Ini realita lapangan. Jangan sentuh haram. Haram itu seperti tangan kita sentuh kotoran. Kalau tetap dibiarkan di situ, maka akan bau. Tangan kita juga, kulit kita bisa rusak. Ditarik pun keluar dari kotoran itu harus dicuci sampai hilang baunya baru nyaman. Proses. Jangan terjerumus pada yang haram. Itemnya sedikit, hukumannya berat. Nikmatin yang halal, itemnya banyak dan berpahala. Kenapa harus yang haram, teman-teman sekalian? Curi harta warisan keluarganya lah, manipulasi data kantor lah. Untuk apa? Untuk apa? Kita punya kapasitas di tubuh kita, Bapak Ibu sekalian. Perut kita maksimal 2 piring nasi. Nggak lebih dari itu. Untuk apa Anda curi uang miliaran itu? Untuk apa? Untuk apa? Mata kita punya kapasitas sampai tembok ini saja, lebih dari itu nggak ada lagi. Nggak usah pusing dengan keadaan orang lain. Tangan kita ini jangkauannya sampai di sini saja, kaki kita cuma 1 meter saja jaraknya. Mau langkah 2 meter loncat, bisa robek celananya, bisa jatuh. Jangan lampaui kapasitas. Untuk apa? Tanah yang Anda perebutkan sampai bunuh-bunuhan dengan kerabat, sampai merampas haknya orang lain. Itu kalau kita naik pesawat, nggak ada lagi nilainya tanah itu. Biarpun di Menteng tanah yang paling mahal, anggap 1000 kali 1000 meter di Menteng, mahal sekali. Naik pesawat sudah nggak kelihatan tuh tanah. Mobil yang Anda banggakan selama ini mereknya terkenal, naik pesawat coba, cuma seperti gentong yang jalan. Malah seperti semut yang kecil, nggak ada nilainya. Apa yang mau dibanggakan? Dunia ini semua kemasan dan kiasan saja. Jangan terpengaruh. Apa bedanya antara orang yang tidur di emperan jalan, teman-teman sekalian, tidak pakai kasur, nggak pakai selimut, dengan orang tidur di ranjang ratusan juta, rumahnya, kamarnya marmer, pakai AC mewah. Demi Allah yang beda hanya kemasan dan kiasan. Ini dianggap mewah bagus, ini tidur di emperan jalan. Tujuannya tidur. Bisa saja orang di emperan jalan itu lebih nyenyak tidurnya. Apa bedanya orang makan di daun pisang dengan piring emas? Kemasan dan kiasan. Tujuannya makan. Jangan melampaui kapasitas. Orang yang berbuat dosa ini melampaui kapasitas. Riba, kenapa? Paksain diri harus KPR. Kalau saya nggak KPR, saya nggak punya rumah. Subhanallah. Sabar akhi, sabar ukhti. Kontrak, nggak apa-apa, nggak aib. Nanti saya nggak punya rumah. Kenapa kalau nggak punya rumah di dunia? Kenapa? Tangannya putus? Enggak. Kejar tuh istana di akhirat sana yang abadi, bukan dunia. Nabi Muhammad SAW rumahnya dari tanah liat. Sampai Umar bin Khattab nangis waktu masuk rumahnya. Kalau ada rezeki alhamdulillah, rumah mewah, mobil nggak masalah. Tapi di sini tidak boleh dari yang haram. Nggak ada gunanya. Untuk apa kita nikmatin mobil yang bagus, rumah yang mewah, makanan mewah, tapi dari haram semua. Dan ini subhanallah seperti orang masukkan racun ke badannya loh. Semewah apapun buah-buahan itu, makanan itu, sehebat apapun vitamin yang diambil dari uang haram, wallahi teman-teman saya demi Allah jadi penyakit buat anda.
Sesederhana pun makanan, walaupun gorengan pakai minyak bekas di pinggir jalan tapi dari uang halal, wallahi bisa jadi kesehatan buat Anda. Tolak ukurnya adalah halal haramnya Allah. Ini hati-hati.